Menjelang 2023, berbagai lembaga survei terus melakukan pemantauan. Salah satu lembaga survei yang melakukan pemantauan adalah Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. SMRC kembali merilis hasil dari survei bursa calon presiden atau capres, dan calon wakil presiden atau cawapres, dalam ajang Pilpres 2024 nanti. Menurut Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, dalam keterangan hasil survei pemilihan presiden, hanya akan diikuti oleh beberapa calon saja. Namun sejauh ini belum ada calon presiden yang definitif. Namun, dari hasil pengamatan dan survei SMRC, ada sejumlah calon yang mengalami kenaikan dan penurunan dukungan responden. Dalam 1,5 tahun terakhir, dari Maret tahun 2021 ke Agustus tahun 2022, dukungan kepada Ganjar dalam simulasi semi terbuka, naik dari 8,8% menjadi 25,2%. Anies naik dari 11,2% menjadi 14,4%. Ridwan Kamil juga cenderung menguat dari 4,8% menjadi 6%. Direktur SMRC, sebut survei menunjukkan dukungan terhadap Ridwan Kamil makin menguat. Survei SMRC menunjukkan dalam format pertanyaan semi terbuka 43 nama. Ganjar mendapat dukungan terbanyak yakni 25,5%. Disusul Prabowo 16,7%. Anies Baswedan 14,4%. Ridwan Kamil 6%. AHY 3,8%. Dan nama-nama lain di bawah 3%. Ridwan Kamil yang kerap berdekatan hasil surveinya dengan Sandiaga Uno, kini dinilai lebih unggul. Irfan mengatakan, meski UUD menjelaskan hanya partai yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Namun saat ini, ada sejumlah nama tokoh yang bukan berasal dari elit partai, yang juga banyak disebut sebagai tokoh potensial sebagai calon presiden. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, atau memiliki tingkat penerimaan publik likability yang positif. Berdasarkan hasil survei sejauh ini, banyak kalangan yang mengikuti calon presiden untuk 2024 nanti. Mulai dari pihak partai seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, serta salah satu kepala daerah dengan populasi pemilih yang besar yaitu Ridwan Kamil. Atau capres yang memiliki basis sosial yang besar, yakni Khofifah Indar Parawansa, dengan basis sosial Nahdlatul Ulama. Serta tokoh yang terlihat cukup aktif mensosialisasikan diri sebagai calon presiden seperti Erick Thohir. SMRC mengatakan, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu, dipilih secara random atau multistage random sampling, 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid, sebesar 1.053 atau 86%. Nah, itulah perbandingan dukungan antara elit partai politik, dengan capres dan cawapres lainnya. Menurut Anda siapakah yang akan unggul dalam Pilpres 2024 nanti? Silahkan komen di bawah.